Pulang yuk. Ternyata ini hari-hari terakhir kita di sekolah ya. Iya, kata Ustadz Ustadzah, kita tinggal 1 bulan kotor di sini. Padahal dulu waktu kelas 7 aku masih sering nangis loh. Untung ada mereka yang bikin kita nyaman. Oh iya, kita juga punya bapak baru loh di pesantren. Bapak, oh iya, Ustadz Khalid. Beliau kalau mengisi kajian tidak pernah lupa dengan petuah-petuahnya, apalagi metodenya yang seru. Juga nasihat kehidupan beliau yang menyentuh hati itu adalah salah satu hal yang akan selalu terkenang bagiku. Jangan lupa, kita juga sering nyusahin ustazah tiap mau jamaah karena susah banget diatur. Sampai Ustadz Ustadzah butuh effort besar buat ngobrol kita. Kayaknya tertibnya peraturan di pesantren ini pun pasti kalau bukan karena Ustadz Afan dan Ustadzah keamanan, ya nggak bakal tertib lah. Emang ngerepotin kita ya. Nah, jangan lupakan Ustadzah Rita dan Ustadzah Yan yang selalu kita repotin gara-gara kaum suka ngecek SC nih. Ya biar nggak malu kalau bayar jajan. Apalagi ternyata SC habis. Selanjutnya adalah Ustadz Bin. Sadar nggak sih kalian? Tiap saat bisa-bisa ada aja yang kelantas. Karena itulah sumber informasi akurat dan terdekat. Tapi untuk niat dan semangat di sini, menurutku Ustadz Rusli jadi salah satu guru penyemangat the best deh. Emang se-excited itu dengar suara beliau. Bahkan setiap kita KBM, diniyah, dan sekedar ngobrol bareng ustaz-ustazah pun pasti berkesan. Memang, semua yang kita pelajari di sini pasti diiringi keikhlasan ustadz-ustadzah ya. Aku jadi ingat KBM di sekolah ketika ada game, presentasi, sampai diskusinya yang gak bakal terlupa saking serunya atau ada aja dramanya. Kayak mapel bahasa Inggris, akan kuingat sebagai mapel yang pasti ada aja tugasnya. Atau hafalan kosakatanya, biar kita bisa sekalian praktek. Dan mapel yang bakal kuingat dengan keasikan nyanyi mak materi adalah PKN dan IPS. Karena bawaan guru sosialisme itu pasti semangat dan anti ngantuk pokoknya. Juga ustadz-ustadzah bahasa Indonesia yang pas ngajar selalu ada aja yang bisa dibuat praktek. Ditambah nasihat kehidupan, bahkan tugasnya yang menguras pikiran pun gak ada yang buat bosan. Nah, kalau matematika itu bikin bosan dan pahamnya harus lama, tapi untuk kesabaran, menurutku ustadz-ustazah SMP ini pemenangnya. Sekalinya kita bilang nggak paham, diulangnya dari awal materi. Dan teman-teman, tidak ingatkah kalian dengan aktivitas lapangan yang heboh banget? Juga tambahkan game bola kesukaan kita pas jam kos. Kalau kita kena semuanya dalam satu kali obrolan, nggak mungkin habis topiknya ya. Dan kalau diingat lagi, sesering itukah kita membuat ustadz ustadzah wali kelas kita untuk bersabar? Kalau itu udah bukan sabar lagi deh bahasanya. Terlalu sabar soalnya. Dan hebatnya, effort beliau-beliau untuk kita tetap luar biasa. Apalagi Ustazah Novi sama Ustaz Rifai yang sering kita curhatin apapun yang gak ada habisnya. Walaupun gak sering kita curhatin, tapi ngajarnya juga harus sabar lagi ngadepin kita yang cerewet banget. Tapi kita juga punya ustazah dengan jiwa keibuan maksimal yang ngadepin masalah kesiswaan di sekolah. Bener banget, wakil kesiswaan kita yang sabarnya seluas samudra untuk ngadepin anak-anak istimewa yang kayak kita gini. Terakhir teman-teman, jangan lupakan orang berjasa yang selalu mengamankan keselamatan kita selama berangkat sekolah. Ternyata sebanyak ini ya memori kita, dengan sejuta warna suka dukanya. Dan aku akan rindu sekali dengan semua ini. Dari orang-orangnya sampai tempat-tempatnya. Kayaknya kita ngobrol kayak gini nih udah bisa jadi rangkuman kegiatan plus orang-orang berjasanya deh. Bisa-bisa sampai maghrib ini gak selesai-selesai ngomongnya. Ya udah kalau gitu selesaiin dulu tuh tali sepatumu. Oh iya, lupa. Ayo. Terima kasih Ustadz Sadah, juga para tokoh berjasa yang dengan sabar dan segala kebaikan hatinya mengantarkan kami pada ujung kisah ini. Kisah
yang akan terus terkenang dengan riasan pesona hati yang tanpa pamrih mengajar dan mendampingi kami hingga detik ini. Semoga segala kebaikanmu dipastikan akan terbalas pada suatu saat nanti.